Pementasan drama dengan lakon Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpait yang disutradarai oleh Ismi Diana Haris. Selamat menyaksikan. Tak bisa menyusupi jadilah berjalan alaskan di dalam yang jauh ia berjalan menuju ajaib pintu selamat yang telah dikunci. dalam menyeleksi kualitas moral para anggota kabinetnya. Itu pengalaman terpahit sepanjang hidupku, pria. Aku dititipkan di tengah keluarga itu agar aku aman dan tumbuh sehat. Dan dua laki-laki di keluarga terhormat itu setiap malam menggerangi tubuhku, merenggut kesucianku. Aduh, bicara tentang kesucian. Hei, dengarlah. Aku sudah 3 tahun diangkat jadi kepala sipil. Jadi aku sudah kenyang dengan cerita-cerita pembelaan diri seperti itu. Anak-anak yang diperkosa, dianiaya, diperdagangkan. Dan walaupun kamu diperkosa, itu bukan berarti kamu berhak. Apalagi mengharapkan polis dalam hati-hati. Aku membunuh dua laki-laki itu dalam waktu bersamaan, Mulia. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dan kamu bangga? Apa yang kamu banggakan sudah menjadi sorotan di mana-mana, menjadi pertambangan di orang-orang. Dengar, Lantur, kau itu harus yang malu. Wah. Kaki kamu diam. Hei, kaki kamu itu. Kenapa? Rasa. Jangan lihat. Dasar pelacur. Saya dipenjara di sini bukan karena melacur, Pak Polisi, tapi karena membunuh. Jadi aku pembunuh, bukan pelacur. Bapak berkeluarga, Ya, punya anak perempuan. ya, dua. Jaga mereka baik-baik, Pak. Kita semua tahu tidak ada anak yang lahir kotor. Tapi aku saksi, Pak Polisi, dunia yang tamak dan penuh dengan kemunafikan dapat dengan mudah mengotori dan menjerumuskan mereka. Aku salah satu dari mereka, Pak Polisi. Aku sudah membunuh sejak aku masih kanak-kanak, sejak aku belum memahami
AWP, tipu masyarakat baik pihak yang mendukung maupun pihak yang kontra. Hari ini pengadilan akan memutuskan hukumanku. Aku yakin hari ini semua orang dengan bersemangat sedang membicarakannya. Baca! Forum Pembela Iman Bangsa atau FPIB besok akan mengerahkan ribuan masanya ke depan kantor pengadilan, memastikan sidang pengadilan menjatuhi Jamilah hukuman mati. Forum Pembela Iman Bangsa. Milisi moralis munafik itu. Kalau saja mereka mengerti apa arti moral, mereka akan tahu moral seperti apa yang membuat nasibku menjadi seperti ini. Dan mereka seharusnya mengangkatku menjadi anggota kehormatan. Tugas kamu menjaga Nabi, bukan bercengkrama dengan aku. Jamila, tidak aku bawakan kau pengacara. Aku sendiri sih tak percaya sama yang namanya penjara. Tapi siapa tahu nasib kamu lebih baik. Ibu kira ini membelamu di pengadilan nanti. Kalau penjara menawarkan diri, gratis dong. Ya nggak boleh. Perkenalkan, aku Vira. Aku tidak membutuhkan pembelaan. Jamila, kamu membunuh seorang pejabat tinggi. Banyak pihak meragukan proses yang berlangsung di pengadilan terlalu cepat dan tidak masuk akal. Jutaan orang di luar sana bersimpati sama kamu, Jamila. Bukan! Aku membunuh suamiku karena tiap hari mabuk-mabukan. Pulang ke rumah untuk memukulin aku. Gak ada yang bersimpati. Bersimpati. Aku baru saja membaca bagaimana mereka merindukan kematianku. Bukan mereka, Jamila, tapi jutaan orang di luar sana. Cukup, Bu. Bagaimanapun, ratusan juta rakyat yang membisu itulah yang sungguh-sungguh memahami keadaan. Cukup. Mereka tidak menginginkan dakwaan atas dirimu ditunggangi kepentingan politik. Cukup. Aku sudah bilang aku tidak membutuhkan pembelaan. Jamila, Keluar atau aku berteriak. sudah aku kira. Dia sudah siap jadi mati kok. Pelacur pembunuh. Dan sekarang dia jadi mati. Kamu itu pelacur, Mila. Kamu pembunuh. Dari jangan kamu bermimpi ingin jadi pahlawan. Politik. Pelacuran itu politik, Buya. Aku tidak ada bedanya dengan politikus. Jangan boleh punya. Berteriak-teriak tentang moral. Laki-laki selalu megang pita kalau sudah bicara soal moral. Hah! Tidak. Kenapa? Bawa aku ke hadapan mereka, Buya. Dengan betis titik membuka dan moral tidak lagi punya tempat. Aku benci orang-orang yang membesar-besarkan kedudukan politikus. Mau berdasi, mau berkorban 7 tingkat. Politikus dan aku sama-sama pelacur. Tapi kamu pelacur. Dalam beberapa hari lagi akan dijatuhi hukuman mati. Lalu aku membunuh pejabat itu dengan tanganku sendiri, Muria. Aku membunuhnya dengan sadar. Orang-orang seperti mereka memang harus dibunuh. Cukup tidak? Kenapa? Karena apa yang sudah dibunuh kamu itu bisa memberatkan kamu. Setelah selama ini kamu sibuk menghinaku, sibuk mengejek dan melecehkanku, sekarang kamu datang peduli. Aku peduli, Jamila. Aku peduli. Itu sebabnya aku tidak
ada satu anak pun di muka bumi ini yang ingin jadi pelacur mulia. Ada satu anak pun. Siapa yang menginginkanmu menjadi pelacur mulia? Siapa yang menginginkanmu menjadi pelacur? Siapa yang mendukung menjadi darahmu? Siapa? Siapa? Bersikap keras terhadap latih baru sebagai latihan mental. Menurutku itu bagus. Tapi Putri Jamila mengejeknya dan melecehkannya. Dalam hitungan hari perempuan itu sudah akan dijatuhi hukuman mati. Aku tidak mengerti kenapa kamu seperti tidak puas-puasnya menyakiti dia. Kenapa? Kamu cemburu? Tidak ada. Tidak ada lagi yang pantas. Maksud kamu jadi dalam kepala. Dia tidak pantas masuk ruang isolasi, Ria. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengancam. Baik, tapi kalau kamu tidak ingin mendapat masalah, balikan mobilnya sekarang. Bencana apa ini? Tuhan, bencana apa ini? Siapa yang memberi izin perempuan ini masuk kemari dan berani makan aku? Siapa? Untuk apa ibu bersusah-susah kemari? Untuk membelaku, untuk memberikan kesaksian bahwa aku sesungguhnya seorang pelacur berhati lembut dan mustahil melakukan pembunuhan keji. Jamila, maafkan aku, Jamila. Jangan! Atau ibu ingin menyampaikan rasa bersalah telah menghina anak-anak dalam rahimku dulu? Jabang-jabang bayi tak berdosa itu tidak pernah lahir budaku. Aku begitu takut mereka kelak akan bertemu orang-orang seperti ibu. Aku memutuskan membunuhnya. Catat, ya catat. Laporkan segera ke jaksa penuntut. Aku melakukan aborsi supaya alasan menjatuhi hukuman mati semakin lengkap. Bahwa lelaki boleh meluang membagi setiap ruang dan waktu budakmu. Oleh karena itu, anak-anak gadisku kelak sah untuk diperkosa, sah dibelenggu dan kehilangan kejayaan, sah menjadi bulan-bulanan menyenangkan, disunting sebagai pusat orang bangsa, sekaligus dijadikan objek untuk memenuhi nafsu serangan orang-orang. Ibu diperdagangkan, diludahi orang, dikejar-kejar, dan diundang-undangkan. Bagaimana pendapat ibu tentang rancangan undang-undang anti cabul itu? Revisi sebuah undang-undang yang akan serta-merta menggantikan kedudukan semua kitab suci. Sebuah undang-undang yang akan membuat para ulama dan rohaniawan menganggur.
keluar. Pergilah Muria. Terima kasih telah membawa perempuan itu kemari untuk mematangkan kemarahanku. Pergilah. Tuhan, tinggalkan aku. Kalian menyeringai menyaksikan dunia menghakimi kami, meludahi kami, mengejar-ngejar kami. Tetapi kalian tidak bisa menipu Tuhan. Dia tahu peraturan akan ada tanpa orang-orang bejat seperti kalian. Aku tahu aku akan segera mati dan tahu aku akan masuk neraka. Tapi aku tahu pasti aku tidak akan berada di neraka yang sama dengan kalian. Tidak, tidak, tolong, tolong, jangan, jangan. Kenapa bilang? Kenapa bilang? Muria percaya aku tidak pernah bercita-cita menjadi pelacur. Ya, saya percaya Mila. Saya percaya. Besok pagi kejaksaan akan menjatuhiku hukuman mati. Itu belum tentu Mila. Kamu jangan pesimis. Aku membunuh suami dan anak tunggalku Wardiman, Muria. Tidak. Berhenti dari Budarno. Aku terlempar ke lokalisasi di tengah hutan Kalimantan. Dan di sana aku kembali membunuh. Tidak Mila. Aku membunuhnya, Muria. Aku membunuh dia. Tidak dalam upaya bela diri, Bu. Tapi dengan perencanaan. Baik. Tapi itu tidak pernah terjadi Mila. Pengadilan tidak boleh tahu. Itu pernah terjadi. Terima kasih kamu akhirnya mau jadi sahabatku. Tapi aku harus mati, Muria. Itu satu-satunya cara yang dapat menghentikanku. Ini Jamila. Aku tidak mampu menutup ingatanku dari penghinaan dan ejekan-ejekan mereka, Muria. Dia menjadi kebencian yang terus menumpuk, yang sewaktu-waktu dapat meledak. Dan aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh. Eksekusi mati atas pembunuh Menteri Nudin dilakukan besok sesuai permintaan terakhir Jamila. Bapak Presiden dan Kiai Sohor Jalaluddin akan menemui Jamila. Kamu kenapa bilang? Saya kagum sama kamu. Jutaan orang di luar sana bangga sama kamu. Kamu memberikan pelajaran buat para pejabat itu. Kamu membuat mereka shock. Itu luar biasa bilang. Kenapa kamu menolak mengajukan gerasi kepada presiden? Kenapa kamu malah mengintanya datang kemari?
bertanggung jawab atas apa yang menimpa diriku, Buria. Apa maksud kamu, Jamila? Jamila, apa maksud kamu? Kamu tidak bisa bicara sembarangan seperti itu, Jamila. Terutama sekarang ini, seluruh negeri ini akan semakin membenci kamu. Bodoh Jamila! Bodoh! Bapak, jangan sama orang melakukan demo. Beberapa kelompok sudah sakit dengan Jamila. Kamu bisa menolaknya kalau kamu tidak mau. Tapi untuk meredam kemarahan di luar, sebaiknya kamu menerima. Meredam kemarahan di luar. Apa urusan saya dengan kemarahan di luar? Lakukan penyaringan. Baik, Bu. Aku sudah mengalami hampir semua hal dalam hidupku, Buria. Aku tidak selalu menangis bersama kawan-kawanku. Aku kadang bisa tertawa lebar menertawakan pahit getir kehidupan kami. Satu-satunya hal yang tidak pernah kualami adalah mencintai. Bagaimana rasa tidur dengan laki-laki, mencubu, karena saling mencintai. Pak Presiden tadi, apa maksudnya dia bertanggung jawab? Boleh nggak untuk yang satu itu? Aku menolak untuk menjawabnya. Lapor, ada orang yang ingin bertemu dengan Jamila. Baik. Bodoh Jamila! Bodoh! Bodoh Jamila! Bodoh! Ya Allah, Jamila. Aku akan membantumu, Jamila. Dengan cara apapun, aku akan membeberkan semuanya. Semua yang kamu alami dulu. Apa kabar ibu Ardiman, Jailani? Udah mampus. Lawan dia sama gue, Jamila. Tapi apa? Kesini lawan. Benci aku sama manusia itu. Gue pusing-pusingkan. Mau suaminya itu Ardiman itu depan gitu. Aku aja. Dimuda-muda. Apalagi gue, Jamila. Sing ayu, cantik, jelita kayak gini. Nasinya itu membuat telinga aku serasa terbakar. Aku merasa bersekongkol dengan setan menghina orang ibumu, Jamila. Kayak si paling peduli. Keluarga terhormat, moralis munafik itu. Sama si demo di luar sana ibu, Jamila. Keluarga terhormat, munafik. Pembela undang-undang, pembela agama. Wong Gusti Allah kirim agama untuk membela manusia. Jamila, gue dikorban agama dipolitik-politikkan, Jamila. Nyuruh orang insaf bawa parang, bawa hujatan.
pengorbananku. Atas nama kehormatanku perempuan negeri ini. Aku perempuan negeri ini, Bu. Ih, melawan lagi. Sama seperti seluruh pelacur di luar sana. Kami perempuan negeri ini. Kamu bukan perempuan. Kamu sundal. Kamu dajjal. Kamu setan. Kau pembunuh. Lepaskan tanganku, petugas. Minggir, Bu. Ini urusan perempuan negeri ini. Di mana suami Ibu? Bangsat. Ibu tidak menjawab pertanyaanku. Di mana suami Ibu? Kamu akan dihukum mati, sundal. Aku akan pastikan itu. Aku memang akan dihukum mati, Bu. Pengadilan sudah memutuskan seperti itu. Bagus. Sekarang, Ibu sebaiknya pulang. Pastikan. Apakah suami Ibu betul sedang bekerja? Bukan sedang bercengkrama di pelukan pelacur lain. Udah. Kamu yang mati berbodoh.
itu, aku yang menentukan apa yang akan terjadi di ruangan ini. Baik, Nen. Kalau begitu, Bapak akan menunggu. Bapak tahu kenapa aku memilih Bapak? Kenapa aku tidak memilih laki-laki lain? Pamanku misalnya, atau ayah kandungku. Bapak tahu kenapa? Tidak, Nen. Bapak tidak tahu. Tapi Bapak senang berada di sini sekarang. Merasa diberi kesempatan untuk menyempurnakan tugas Bapak sebagai seorang ulama. Apa tugas Bapak itu? Menceramahiku agar aku insya, mendoakanku, memohon ampun Allah agar aku tidak masuk neraka. Astaga. Ayah kandungku, Pak Kiai, orang yang seharusnya paling bertanggung jawab melindungiku, adalah orang yang paling mendambakanku menjadi pelacur. Astaga. Dia dengan enteng memutus tali pusarku dari air susu ibuku, lalu menyerahkanku pada seorang mucikari. Astaga. 2 tahun usiaku waktu itu, Pak Kiai. Astaga. Cita-cita ayahku lah yang melemparku ke dalam kegelapan, terhempas-hempas di tengah kehidupan paling nista, dikejar-kejar rasa takut, dihina dan diludahi orang. Bisa nggak Bapak beristighfar? Bagaimana Bapak akan mendengar ucapanku dengan baik kalau Bapak terus menerus istighfar? Jika pengalamanku menggadaikan seorang anak perempuan pada saat mereka masih bayi merah, bukan dongeng Pak Kiai, tapi realita. Astaga. Itu budaya perbudakan yang lahir dari kemiskinan, Pak Kiai, lahir dari kebodohan dan lemahnya iman. Astagfirullahaladzim. Perbudakan yang sakral, yang dihormati dengan upacara, didandani dengan kembang saman dan mantra-mantra, dicampur aduk dengan doa-doa dan salawat Nabi. Astagfirullahaladzim. Tidak satupun yang bangkit mengutuknya, tidak pemerintah, tidak masyarakat setempat, termasuk para ulama seperti Bapak. Jamila, dengar. Bapak lebih suka menjadi politikus, menjadi bintang televisi, berceramah tentang langit, tentang hal-hal yang sama sekali tidak menyentuh persoalan kami. Jamila. Tidak, aku tidak membutuhkan ulama yang tidak memahami penderitaanku, yang tidak mampu menarikku dari kenistaan. Jamila, dengar. Kenapa sekarang, Pak Kiai? Kenapa dulu Bapak tidak berada di sisiku? Kenapa dulu Bapak tidak berbakti dari tangan ayahku, hingga dia tidak menggadaikanku ke tangan mucikari? Kenapa? Jawab aku. Jamila. Lihat, Pak Kiai, lihat betapa kotor dan nistanya aku. Dan jangan Bapak mengatakan Bapak tidak ikut bertanggung jawab atas semua ini. Jamila. Keluar! Keluar! Kalau Bapak betul ingin menyempurnakan kewajiban Bapak sebagai ulama, berangkat ke kampung halamanku sekarang. Duduklah bersama para orang tua di sana, menunggu detik-detik kematianku, dan memohon ampunlah pada Allah di antara mereka. Jutaan kali bibirku menyebut namanya, menjerit-jerit aku meminta pertolongannya, memohon ampun darinya. 2 tangan ini sudah berlumuran darah sejak aku masih kanak-kanak, dan aku tidak berdaya menolaknya. Ia seperti ditakdirkan untuk terus-menerus berlumuran darah, untuk terus-menerus kotor dan menagih. Kain ini dulu putih dan bersih. Ia menutupi auratku, melindungiku, dan memberi cahaya di air mukaku.
Siapa yang mengotoriku? Siapa yang mengotoriku? Siapa yang menumpuk kebencian di dadaku? Siapa yang menumpuk kebencian di dadaku? Siapa? 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 Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan benci. Dengan pedang yang menyala memotong takdirku, aku tak lagi menatap ketakutannya. Bila rasa yang berjalan menuju ajal pintu selamat yang telah dikunci. Sorot matanya memandang diri seakan tidak punya harga diri. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan benci. Dengan pedang yang menyala memotong takdirku, aku tak lagi menatap ketakutannya. Hilang rasa, hilang pikiran. Ya, diamlah namaku. Pelacur yang celaka. Ia berjalan menuju ajal pintu selamat yang telah dikunci. Sorot matanya memandang diri seakan tidak punya harga diri. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan benci. Dengan pedang yang menyala memotong takdirku, aku tak lagi menatap ketakutannya. Hilang rasa, hilang pikiranku. Ya, diamlah namaku. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan benci. Aku tak lagi menatap ketakutannya. Hilang rasa, Dan itulah tadi pementasan drama dengan lakon Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpait yang disutradarai